Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurlina M dari SD Negeri Nomor 33 Petalasang akan membawakan materi iman kepada kadar dan kadar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada kadar dan kadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada kadar dan kadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. A. Memahami makna iman kepada kadar dan kadar. Kada dan kadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Kada dan kadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 1. Pengertian iman kepada kadar dan kadar. Kadar dan kadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan kadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Sedangkan kadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. 2. Dalil tentang iman kepada kadar dan kadar. Yang pertama, surah Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in halaknahu biqadrin. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrallah qadaran muqaddar. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. 3. Hubungan antara kadar dan kadar. Kadar dan kadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini, seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya, bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Macam-macam takdir. 1. Takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Sedangkan takdir muallak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. C. Fungsi iman kepada kadar dan kadar. 1. Menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. 2. Mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. 3. Membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. 4. Menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. 5. Mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 6. Manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. D. Perilaku beriman kepada kadar dan kadar. 1. Melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. 3. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. 4. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. 5. Melatih diri untuk sabar dan tabah. 6. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengalami kesulitan hidup. 7. Selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
8. Yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.